Refleksi terbimbing modul 1.4.A.6.1. Saya, Ganda Novade Femista Putri, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan memaparkan refleksi mengenai budaya positif. Pertanyaan pertama adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa penanaman budaya positif sangat penting untuk menumbuhkan nilai anak. Yang pertama, disiplin positif. Perlunya menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri kepada murid-murid, menjadikan mereka seorang yang mereka inginkan agar bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, keyakinan kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik, daripada sebuah peraturan kelas yang terkesan memaksa dan mengikat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang ditetapkan. Yang ketiga, posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan fun, dan kekuasaan power. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal yang paling menarik dan di luar dugaan menurut saya adalah segitiga restitusi. Yang kedua, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Di sekolah dan di kelas saya, penerapannya adalah seperti pembiasaan antri, bertanggung jawab, budaya 3S yaitu senyum, salam, sapa, menjaga kebersihan, mandiri, saling menghargai dan menghormati sesama teman, melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, ada di posisi manakah Anda? Anda boleh menceritakan situasinya dan posisi Anda saat itu. Jawaban saya adalah ya, saya pernah, dan restitusi yang saya lakukan adalah memperbaiki hubungan. Di sini posisi kontrol saya sebagai pemantau atau monitor. Saat terjadi perkelahian antar murid, hingga membuat murid yang lain menangis, maka saya akan mendekati kedua murid saya ini dan bertanya kronologi atau permasalahan yang memicu terjadinya perkelahian. Kemudian, saya akan meminta kepada mereka untuk berbaikan dan saling memaafkan. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa disiplin positif harus berpihak pada anak, tanpa adanya paksaan, hukuman, dan kekerasan. Saya akan merefleksi dan mengevaluasi praktik disiplin yang pernah saya lakukan dan saya terapkan. Kemudian, saya akan mulai melakukan perbaikan dalam menciptakan budaya positif dengan mengacu pada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol sebagai guru, dan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Menurut saya, sangatlah penting, karena saya sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memahami cara menciptakan budaya disiplin positif
untuk menumbuhkan siswa berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang keenam, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Yang akan saya lakukan adalah menerapkan konsep budaya positif dengan perubahan paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol, menjalankan kesepakatan dan keyakinan kelas tanpa adanya paksaan, berusaha memenuhi kebutuhan dasar murid, serta menerapkan disiplin dengan berpedoman pada segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang menurut saya tidak kalah penting adalah memberikan contoh atau keteladanan, memberikan arahan dan tuntunan, membiasakan budaya positif, serta terbentuknya keyakinan dari dalam diri. Pertanyaan terakhir yaitu, langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas Anda setelah mengikuti sesi ini? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, wali murid untuk menentukan kesepakatan tentang pembiasaan budaya positif. Yang kedua, bersama murid menentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, menerapkan keyakinan kelas dan menjalankan konsekuensinya. Dan yang terakhir, melakukan refleksi serta evaluasi. Demikian tadi hasil refleksi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih dan salam bahagia.